masuk no. Iya Bu. Ada apa Bu kok memanggil saya? Gak apa-apa, ini cuma pengen ngobrol aja sama Hanum. Oh gitu ya Bu. Udah sarapan no? Udah Bu. Sarapan apa? Sarapan tahu dan begitu Bu. Oh gitu. Ibu kesini manggil Hanum karena Hanum udah telat ke sekolah sebanyak 7 kali. Ada yang bertanya. Ya. Kalau dipanggil guru bimbingan konseling takut nggak? Takut Bu. Takut kenapa? Soalnya ya mau di apa-apain gitu Bu. Apa kalau misalkan dipanggil ke guru BK itu bukan buat dimarahin, tapi kita pengen cari solusi bareng-bareng ya. Kita udah tahu nih inti permasalahannya. Pertama kita cari dulu inti permasalahannya apa, habis itu kita mau cari tahu solusinya bareng-bareng gitu. Emang Hanum berangkat ke sekolah jam berapa nih? Jam 7:04 Bu. Ya ampun, itu udah telat banget ya Hanum ya. Masuk sekolah itu jam 7:04 baru berangkat, itu kalah sama ayam Num ya. Emang sarapan jam berapa Num? Jam 7 pas. Terus bangun tidur jam berapa? Kok bisa sarapan jam 7? Itu jam 5 Bu. Tapi saya tidur lagi Bu. tidur lagi Num, abis subuh itu saya jangan tidur lagi supaya kamu nggak kesiangan. Kalaupun sarapannya belum belum siap, kamu bisa minta tolong ibu kamu untuk mah dibekalin aja gitu, atau enggak makan roti gitu. Nanti kan ada jeda waktu 5 menit kamu sampai sekolah, itu antara sampai sekolah sama waktu mulai pelajaran itu kamu bisa ngemil roti itu gitu. Jadi jangan dipaksakan. Kalau memang waktunya udah mepet, jangan dipaksakan, berarti emang harus dibawa begitu ya Num ya. Sebenarnya itu yang masak itu bukan mama saya Bu. Terus siapa Num yang masak Num? Itu yang relangnya mama Bu. Oh ya, nemenin mama. Dan dia itu berangkat itu jam 6:30 Bu, kurang lebih Gitu. Kalau begitu kan bisa dibicarain tuh sama siapa namanya, sama yang nemenin ya kan, sama yang ngebantuin buat nyiapin sarapan sebelum jam itu gitu. Tapi berangkatnya itu jam 5:30 Bu. 6:30. Oh gitu. Berarti emang nggak bisa diobrolin sama yang ngebantuin gitu? Jadi gini Bu, dia kan udah punya anak dan anaknya itu seumuran saya. Terus kakaknya itu juga lebih tua dari dia 2 tahun. Jadi dia itu harus nyiapin anak-anaknya dulu gitu Bu. Oh gitu, jadi kamu di nomor 2 kan? Gitu. Nggak apa-apa sih Ya sebenarnya kan begitu. keperluan rumah dulu. Nggak apa-apa sebenarnya begitu. Tapi ya ini solusi dari ibu ya. Adapun Hanum tidak menerima, nggak apa-apa, itu terserah Hanum. Nah, kita mau nyari solusinya bareng-bareng gitu. Kalau misalnya ngobrol sama yang ngebantuin gitu, kenapa nggak sebelum jam itu aja, biar anaknya tuh sekalian makan di tempat Hanum kalau nggak. Atau misalnya memang yang menurutku paling tepat ya, itu ngebawain kamu roti aja sama susu, udah cukup ke kelas untuk mengganjal perut. Nanti pas istirahat baru jajan nasi di kantin gitu. Kalau solusi dari ibu, kalau menurut kamu gimana? Ya saya sih setuju Bu, tapi kan di rumahnya dia kan nggak punya roti gitu Bu. Emang sekitar rumah aku nggak ada warung? Ya ada Bu, tapi kan jauh-jauh. Terus warung-warungnya itu cuma yang kecil-kecil Bu, jadi itu
stoknya itu 5 atau 6 roti. Tapi kan ibu kan tahu sendiri kalau roti tawar kan 6 atau 5 hari kan udah harus habis tuh. Jadi takutnya kan mubazir. Belinya tuh roti yang 2000-an itu, Nom. Udah ada bu. Nggak ada, berarti susu, Nom. Mungkin itu sekian beberapa solusi dari Bu Aci sih. Soalnya kalau misalkan kamu terus-menerus telat, otomatis nilai kedisiplinan kamu juga jelek, ya kan? Padahal Hanum orangnya berprestasi di sekolah ini, udah sering ikut lomba melukis, lomba matematika, olimpiade matematika, ya kan. Sayang aja kalau misalnya ternyata Hanum tidak mengikuti disiplin sekolah. Kalau misalnya Hanum itu telat ke sekolah, otomatis pelajaran yang didapatkan juga sedikit, ya kan. Hanum ngerasain nggak beberapa perubahan gitu kalau setelah telat sekolah terus selama 7 kali itu? Ya kayak gimana ya bu, malu gitu aku. Kok malu? Bukan, maksudnya iya malu pasti ya kan, karena kan nanti dihukum, masuk buku pelanggaran gitu. Cuma maksud ibu, ada nggak perubahan dalam belajar kamu itu? Ya ada bu, kayak seumpamanya nilai-nilai saya tuh kayak berkurang gitu. Di rapot itu harusnya A itu malah C. Tuh kan, iya benar, maka dari itu ibu juga kesini manggil karena ibu udah tahu nilai Hanum nurun, makanya ibu heran, wah Hanum nih gara-gara telat sekolah mulu, padahal Hanum itu nggak seperti ini dulu gitu. Memang di rumah Hanum tidur jam berapa? Saya tuh kalau tidur itu jam 11 sampai kalau nggak jam 11 ya setengah 12 bu. Kenapa? Itu malam banget loh Hanum, kamu begadang nonton bola. Enggak. Terus Saya itu harus jagain adik saya yang umurnya itu belum ada 1 tahun. Saya tuh harus nemanin dia sampai dia tuh tidur. Oke, itu masalah utama. Selain karena kamu kesiangan, penyebab kamu kesiangan ya gara-gara jaga adik kamu gitu. Umur adik belum nyampe 1 tahun berarti masih oe-oe. Emang kalau misalkan yang ngebantuin mama itu nggak sampai malam? Enggak bu, jam 5 aja udah pulang bu. Terus kalau kamu yang jagain adik kamu, bapak sama ibu kamu kemana? Bapak saya sama ibu saya tuh tidur bu. Sebenarnya ini bu, misalnya hari ini itu saya tuh harus jaga adik. Nah besok itu gantian ayah, terus besoknya lagi itu gantian mama gitu bu. Itu sulit loh, harus didiskusikan sama orang tua. Bilang sama mama, aku ini gara-gara jaga adik terlalu malam, aku suka telat sekolah gitu. Terus juga sarapan belum ada, apa sudah siap pakai baju gitu. Itu semua harus didiskusikan sama orang tua. Halo, mau orang tuanya ibu panggil ke sini? Iya enggak bu. Ya enggak kan, makanya itu sampein aja ke orang tuanya. Menurut Hanum solusinya apa nih? Harus bilang ke orang tua bu. Iya, bilang apa kira-kira? Bu, saya tuh ditegur sama kepala sekolah dan guru-guru lainnya gara-gara saya tuh terlambat. Ya, itu salah satunya. Kalau solusi yang ibu tawarkan mungkin seperti ini ya. Tadi kan pertama kita dapat nih yang karena Hanum belum ada sarapan pas udah siap pakai baju. Berarti itu 1 poin solusi dari ibu. Terus kalau misalnya di masalah yang Hanum masih ngejaga adiknya saat malam, mungkin kamu harus diskusikan sama orang tua. Contohnya, mah gimana kalau misalkan kita tuh sipan gitu, ganti-gantian jaga adiknya itu. Misalkan Hanum dari jam 6 sampai jam 8 belajar, berarti jam 8 sampai jam 9 Hanum jagain adik, tapi jam 9 sampai sekian bapak, jam sekian sampai jam sekian mama gitu. Jadi di sini peran orang tua juga butuh. Selain karena itu kewajiban Hanum jagain adik, tapi Hanum juga punya kewajiban di sekolah, yaitu belajar.
sekolah juga masih pakai orang tua, duit orang tua, ya kan? Itu sayang. Harus itu sayang aja gitu, udah berprestasi tapi ternyata di bidang disiplin itu kurang. Itu juga ibu lihat baru 7 kali ini Hanum kok telat terus gitu. Kalau biasanya pas belum punya adik tidur jam berapa Nuh? Jam 9, kalau enggak ya jam setengah 10 gitu. Jadi teratur. Oh gitu, teratur loh, itu bagus loh. Hanum dulu suka jam 7 kurang aja Hanum udah sampai dapat apresiasi bintang prestasi. Itu udah keren Hanum, harus dipertahankan ya, nggak boleh sampai turun. Makanya ibu panggil ke sini supaya kita bisa bicara. Jadi kalau misalkan nanti nih keluar dari ruangan ini ditanya sama teman-teman, bukan suatu hal yang memalukan ya, bukan suatu hal yang menakutkan gitu. Tadinya kan takut nih masuk ke ruangan BK, dikira apa, ternyata kan kita nyari solusi. Jadi kalau misalkan ada teman yang nanya, cukup jawab lagi nyari ngobrol-ngobrol aja sama guru BK-nya, bukan karena ada masalah apa-apa gitu ya kan. Kelas 6 juga banyak kok yang udah dipanggil ke sini. Pokoknya tugasnya ibu itu ya untuk mencari tahu masalahnya apa, solusinya apa gitu ya Bun. Itu fungsinya bimbingan konseling ya. Selain belajar harus mentaati disiplin. Kira-kira kamu ada masalah apa lagi? Kalau sebenarnya kan saya kan sering diantar sama mama dia Bu. Pakai motor? Iya pakai motor. Kalau enggak itu kan ayah ya Bu. Terus abis kan sebenarnya saya tuh kalau siap itu kan jam 6:30 lebih ya. Jadi kalau saya itu harusnya kan berangkatnya kan tepat ya Bu sama sekolah. Ke sekolahnya kan tepat. Terus saya tuh harus nungguin mama saya dulu Bu. Nungguin mama atau ayah harus mandi dulu, terus ganti baju gitu. Itu permasalahan yang menurut ibu hal kecil ya. Seharusnya ketika kamu telat bangun tidur nih, bapak sama ibu kamu udah siap buat udah mandi gitu. Yang jagain adik tuh siapa Bu? Kalau maksud aku kan bapak kan sip-sipan kan, ganti-gantian kan nganterin kamu juga gitu. Maksud ibu kalau hari itu jadwalnya mama yang nganterin kan mama bisa mandi dulu gitu. Harusnya seperti itu. Ini masalah waktu aja sih. Menurut ibu ini masalah waktu aja gitu. Nanti diobrolin sama orang tua ya. Mau bagaimanapun orang tua tetap penanggung jawabnya Hanum. Beliau itu bertanggung jawab atas Hanum. Hanum udah sekolah ya berarti dianterin juga, berarti ya orang tua juga harus tahu gitu. Jadi nanti mungkin sampaikan aja saran ibu ya, atau nanti ibu telepon orang tuanya. Mending Hanum yang cerita atau ibu yang telepon? iya mendingan saya cerita dong Bu, nanti malah saya lebih dimarahin lagi. Oh gitu. Emangnya ada apa dengan mama? Mama suka marah-marah gitu? Iya Bu, galak banget Bu setelah saya punya adik itu. Oh setelah punya adik, mama jadi galak. Faktor makin banyak tanggung jawab, makin banyak, bukan beban sih, makin banyak ya namanya orang tua permasalahannya berbeda-beda ya. Kamu harus paham orang tua kalau misalkan marah itu karena capek, yang pertama itu pasti. Yang kedua, capek pun bisa berbagai macam, bisa capek keadaan, bisa capek badan, capek pikiran, capek perasaan, itu juga bisa. Jadi namanya anak kalau dimarahin itu hal wajar. Ibu juga waktu kecil itu suka dimarahin, bahkan sampai sekarang mungkin iya. Jadi memang tugasnya Hanum itu harus paham sama orang tua. Ya gimana lagi, orang tua itu yang udah ngerawat kamu dari kamu baru lahir, bahkan belum lahir aja udah dirawat, bentuknya masih apa juga ya kan.
Jadi intinya harus terbuka sama orang tua. Kayaknya ini ada sesuatu hal yang bikin kamu menutup sama mama. Harus terbuka sama orang tua, harus terbuka sama mama. Aku punya masalah gini. Mama kok mandinya telat gitu. Itu semua harus diluapin. Kalau enggak itu bakal berimbas ke Hanum. Sayang Hanum. Iya. Jadi sekolahnya jadi nggak berantakan sih. Cuma kayak disiplinmu hilang semua gitu. Ya Nun ya. Jarang Hanum udah paham sih soal itu. Ada lagi yang perlu diceritakan ke ibu? Kan itu ya Bu, jam kalau adik saya kan kalau bangun kan ya keringan gitu kan Bu. Terus adik saya itu kan masih menyusui nih. Nah adik saya, nah ibu saya itu harus ikutnya kan nyusuin adik. Oh, masih asik. Terus biasanya itu kalau ngasihin ASI itu sampai jam 6:15. Jadi selain saya yang terlambat, mama, ayah. Jadi faktornya adik kamu berarti ya ini kan? Ya enggak begitu. Gak apa-apa, wajar. Mak, itu harus dibicarakan pada intinya seperti itu sih. Dan mama saya itu nggak mau tahu Bu. Gak mau tahu gimana? Ya nggak mau tahu. Pokoknya saya tuh harus terlambat. Itu harus nggak boleh terlambat. Harus pintar. Pokoknya itu ya harus kayak instan sendiri gitu Bu. Gak apa-apa. Itu yang bikin Hanum nanti jadi orang yang hebat. Amin. Jadi orang yang sukses. Gak apa-apa. Memang orang tua bermacam-macam, dan orang tua Hanum itu pengennya Hanum bisa sukses gitu. Makanya apa-apa sendiri. Mandiri. Anak pertama bukan? Anak pertama kan? Kalau anak pertama itu memang begitu. Itu juga anak pertama nih. Jadi digenjotnya dari kecil. Kamu harus bisa begini, kamu harus bisa begitu. Begitu memang wajar. Dan gara-gara itu Hanum udah bisa dapet ranking juara olimpiade ini, bisa ngelukis dan lain-lain. Itu semua karena dukungan siapa? Orang tua. Kalau bukan orang tua siapa lagi? Adik belum bisa kan? Adik bisanya cuma oe-oe. Bapak juga pasti nyemangatin Hanum. Namanya orang tua itu setiap sholatnya pasti ngedoain Hanum, nggak mungkin enggak, ya kan? Jadi kamu harus bisa paham keadaan orang tua. Mungkin nanti bicara sama orang tuanya, nunggu orang tua lagi santai aja ya. Malam ini mau bicarakan, tapi tunggu keadaannya tuh santai gitu. Malah ayah saya mah nggak ada Bu keadaan santai gitu. Jadi kan selain jadi guru, mama saya kan juga PKH nih. Ya jadi tuh harus ngerjain gitu data orang gitu. Ya, mama kan sama bapak sibuk itu karena apa nih? Karena nyari uang buat Hanum, biar Hanum bisa lanjut sekolah, gak cuma nyampe SD, SMP, SMA, gitu kan? Ya maka dari itu kita harus paham sama orang tua. Orang tua udah nih ngasih anaknya pengertian gini. Memang orang tua itu waktunya kita untuk mengerti mereka. Hanum kan udah kelas 6, udah mulai SMP nih. Berarti memang waktunya Hanum udah mulai mengerti. Oh iya, orang tua saya begini. Gitu ya Hanum ya. Tadi kita dengan solusi bareng-bareng ya Hanum. Pada intinya kita cari solusinya bareng-bareng. Tadi Ibu udah kasih saran ke Hanum untuk ngobrol sama orang tua. Ya semoga aja dari pertemuan kita ini Hanum bisa lebih baik lagi ya, nggak terlambat lagi, ditingkatin lagi tuh itunya, prestasinya ya, jangan cuma stuck di situ. Makasih Hanum udah mau datang sini. Jangan takut lagi kalau misalkan dipanggil ke sini ya Hanum. Habis ini balik ke kelas, belajar lagi
nggak usah gubris pertanyaan teman-teman yang aneh-aneh. Ibu tahu sih kalau misalkan masuk ke sini rasanya kayak habis diapain gitu, tapi ibu yakin Hanum ini orangnya pintar menjawab pertanyaan orang. Tapi bukan berarti bohong ya. Enggak dong Bu. Jawab aja. Gimana jawabnya? Saya itu cuma Ngobrol-ngobrol aja sama guru BK gitu ya, gak diapa-apain, gak ada masalah apa-apa gitu, everything okay ya. Udah mungkin cukup dari ibu juga, makasih lo udah mau datang ya. Semangat ya Num. Iya Bu. Saya permisi dulu ya Bu. Ya, salam dong Num. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belajar ya. Iya Bu.